Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, seperti yang umum kita ketahui, kecanggihan, kecepatan, stabilitas, efisiensi daya pada komputer, ponsel Android, laptop yang tiap hari kalian gunakan pastinya sangat tergantung pada keadaan unit pemrosesan pusat atau CPU atau prosesor utama yang bertugas untuk mengolah dan mengerjakan masukan instruksi bit yang nantinya berbagai mekanisme susunan gerbang logikalah yang akan merepresentasikan perintah yang Anda inginkan, baik menghitung, menulis, menggambar, mendengarkan musik, dan sebagainya. Ya, CPU atau prosesor saat ini umumnya terbuat dari struktur semikonduktor, seperti hanya silikon, gallium nitrida, dan lain-lain. Ya, bahan semikonduktor seperti halnya silikon inilah yang nantinya akan diproses dengan berbagai doping tipe P atau N dengan teknik litografi presisi tinggi hingga membentuk miliaran transistor yang terkoneksi dalam sirkuit elektronik. Diketahui semakin besar jumlah transistor, maka semakin canggih pula CPU akan memproses data. Karena pastinya susunan gerbang-gerbang logika yang diciptakan akan semakin banyak dan besar. Karena itu saat ini para raksasa di bidang industri semikonduktor seperti halnya Intel, Samsung, TSMC, dan lain-lain tengah berlomba untuk meminiaturisasi bentuk transistor ke skala 2 hingga 1 nanometer. Namun meski nantinya transistor dapat dibuat hingga 1 nanometer yang dapat menyusun ratusan miliar transistor dalam sebuah microchips, masalah besar lain akan muncul, terutama pada semikonduktor silikon. Material silikon mudah terdegradasi karena pengaruh termal. Semakin besar jumlah transistor artinya panas yang harus ditangani semakin besar pula. Keberadaan termal atau panas merupakan musuh utama dalam teknologi komputasi. Karena diketahui jika ada paparan termal yang terlalu tinggi, pasti aliran elektron pada sirkuit akan kacau, yang akan membuat sistem komputasi bekerja jauh lebih lambat. Ya, karena berbagai masalah mendasar di ataslah saat ini para insinyur dan para ilmuwan fisika material dan engineering terus berupaya untuk mencoba mengembangkan bentuk arsitektur komputasi alternatif yang lebih fleksibel daripada teknologi semikonduktor yang saat ini kita gunakan. Dan salah satu kandidat yang sangat menjanjikan adalah dengan memanipulasi magnon atau mekanisme komputasi magnonik. Magnonik merupakan bidang fisika modern yang baru terlahir tahun 2000-an, yang garis besarnya bekerja dengan menggabungkan studi gelombang dan magnetisme. Di sini, keadaan yang akan dimanipulasi adalah bentuk gelombang yang disebut sebagai gelombang spin dan bentuk kuasi partikel yang disebut sebagai magnon. Dan untuk memahami lebih dalam tentang magnon, Profesor Kardus akan jelaskan dari dasarnya. Asal Anda tahu, setiap atom dalam sebuah material, terutama material ferromagnetik, diketahui dapat memiliki dan menciptakan keadaan medan magnet karena perilaku putaran atau spin elektron di setiap atomnya. Jika keadaan spin atau putaran tersebut acak, medan magnet tak akan terbentuk. Dan jika keadaan spin moment sejajar atau searah, maka medan magnet dapat terbentuk. Diketahui setiap elektron dalam atom akan bergerak berubah arah untuk mensejajarkan diri. Hal inilah yang akan menciptakan efek reaksi yang disebut sebagai gelombang perubahan. Perilaku gelombang-gelombang ini terbentuk saat spin elektron berubah arah dari satu posisi ke posisi lainnya. Diketahui dalam keadaan tersebut sebuah fenomena kuantum dapat tercipta dan terbentuk yang disebut sebagai magnon kuasi partikel, yakni fenomena kuantum pada keadaan magnetik yang mirip dengan perilaku partikel, tapi bukan partikel sebenarnya. Dan diketahui pada 25 September 2024 lalu, tim ilmuwan dari Universitas Vienna berhasil membuat pembangkitan gelombang spin atau magnon yang sangat efisien dengan amplitudo tinggi.
menggunakan arus bolak-balik pada bahan ferromagnetik umum. Pembangkitan gelombang spin ini akan mirip saat Anda melempar batu ke air tenang, yang nantinya akan menciptakan arus gelombang ke segala sisi kolam. Perilaku inilah yang telah berhasil dimanipulasi dan dibangkitkan dalam bahan magnetik oleh para ilmuwan. Diketahui, arah gelombang spin yang menyebar ke seluruh material sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk pemanipulasian arus, seperti pada prosesor konvensional, di mana pada CPU umum, elektron-elektron akan mengalir melewati celah-celah pita pada setiap jalur, sebelum kemudian akan dimanipulasi oleh transistor hingga menciptakan nilai pengkodaan. Begitu pula dengan keadaan gelombang spin magnon. Gelombang ini juga dapat dimanipulasi layaknya elektron yang masuk pada transistor. Bedanya, gelombang magnon menggunakan sebuah antena nano yang juga dibuat dengan teknologi litografi, di mana antena nano akan menangkap frekuensi gelombang yang dimanipulasi. Hal ini akan mirip dengan perilaku gelombang elektromagnetik yang termodulasi, seperti saat Anda nonton TV dengan antena pemancar, di mana sebenarnya gambar-gambar dan warna pada video yang Anda lihat sebenarnya merupakan bentuk representasi dari gelombang-gelombang yang termodulasi, di mana setiap bentuk gelombang yang mengalir dapat membawa angka-angka biner yang nantinya akan diterjemahkan dalam IC untuk menghasilkan gambar-gambar dalam video. Begitu pula dengan gelombang magnon yang nantinya akan dimanipulasi khusus untuk membawa modulasi informasi yang akan ditangkap oleh antena nano. Antena-antena nano tersebut juga dapat disusun menjadi bentuk gerbang logika untuk menyelesaikan masalah dan perintah komputasi, yang artinya jika suatu saat teknologi ini bisa disempurnakan dalam bentuk yang sangat fleksibel, maka sistem prosesor ini diketahui dapat bekerja lebih stabil, cepat, dan akan tahan lama, karena pastinya gelombang tak menghasilkan emisi termal seperti halnya pada elektron. Namun tentunya jalan panjang masih harus ditempuh untuk menyempurnakan konsep ini. Jikapun bisa, kemungkinan konsep ini akan dapat direalisasikan dengan sempurna dalam beberapa dekade mendatang. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang prosesor magnonik. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Vienna mengabarkan